warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Karena sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Ada yang tahu ini apa? Tahu saya. Apa? Undang-Undang Dasar Negara, Bu. Iya, betul. Ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. 5. Nah, ada yang tahu nggak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini apa? Saya, Bu, konstitusi. Ya, betul, konstitusi. Jadi ini adalah konstitusi negara Indonesia atau dasar hukum negara Indonesia. Ya, betul. Jadi hari ini kita akan belajar soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam undang-undang ini itu terdapat suatu pembukaan. Nah, pembukaan ini ada yang tahu terdiri dari berapa alinea? Saya, Bu, 4 alinea. Iya, betul. Jadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat 4 alinea. Ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari apa aja sih makna-makna yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita lihat ya. Setiap alinea pembukaan itu memiliki makna-makna tersendiri. Di dalam alinea pertama itu terdapat 2 makna. Ada yang tahu? Yang pertama adalah makna Objektif. iya, betul, makna objektif. Artinya di mana suatu negara atau suatu bangsa dimanapun itu berhak merdeka. Tidak hanya bangsa Indonesia, tetapi bangsa-bangsa yang lain pun berhak merdeka. Nah, untuk yang kedua itu di alinea pertama juga ada makna Subjektif. iya, betul, makna subjektif. Artinya ada yang tahu? Nah, jadi makna subjektif itu adalah keinginan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajah atau bangsa Indonesia itu tidak ingin dijajah oleh negara manapun. Itu dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Pertama. iya, betul. Kemudian di alinea yang kedua itu bermakna bahwa ada yang tahu anak-anak? Indonesia tidak hanya ingin merdeka, tapi Iya, betul. Jadi negara Indonesia itu tidak hanya ingin merdeka saja, tapi ingin bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi Indonesia itu juga ingin makmur masyarakatnya, makmur negaranya, bersatu, tidak terpecah belah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya alinea ketiga ada yang tahu? Alinea ketiga itu merupakan alinea yang bermakna bahwa negara Indonesia itu merdeka tidak mungkin tanpa rahmat dari Tuhan. Ya, jadi kita semua warga negara Indonesia dulu ketika melawan penjajah ingin memerdekakan negara Indonesia tentunya juga berdoa kepada Tuhan supaya usahanya dikabulkan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang alinea keempat, di dalam alinea keempat ini ada maknanya sangat banyak sekali. Di dalam alinea keempat ini terdapat bunyi Pancasila. Selain itu juga terdapat tujuan negara. Nah, tujuan negara ini ada 4. Ada yang tahu tujuan negara? Nah, tujuan negara itu yang pertama, iya betul, melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ya, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, jadi itulah 4 tujuan negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Ya, betul. Itulah makna-makna yang tercantum di dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sebelum kita lanjut, apa ada yang mau tanya dulu? Tidak. Oke, berarti sudah paham ya. Nah, untuk mengetahui apakah kalian benar-benar udah paham, sekarang Ibu ada games. Nanti dari kalian ini Mbak Salsa ini jadi tim A atau bagian A. Kemudian Mas Rinsa jadi tim B atau bagian B ya. Jadi kalian berbeda tim, begitu ya. Nah, sekarang kita mulai aja gamesnya.
Di dalam ini ada 3 kotak. Perhatikan ya, ada 3 kotak. 1, 2, 3. Nah, dari kalian nanti harus memilih 1 kotak. Di dalam 1 kotak nanti akan ada pertanyaan yang berbeda-beda. Nanti ketika kalian sudah membaca soalnya, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Ketika benar, nanti kalian akan mendapatkan skor 100. Nah, ketika salah, skornya tidak dikurangi, tetapi tidak mendapatkan skor. Gitu ya. Nah, sekarang dimulai dari Mbak Salsa dulu. Pilih mau yang mana? Langsung diklik. Oke, pilih yang ini. Nah, soalnya sudah muncul. Soalnya adalah ada berapa alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Langsung dijawab, Mbak. Yang mana? Yang jawabannya adalah ya, betul. Berarti Mbak Salsa mendapatkan skor 100. Nah, mendapatkan skor 100. Oke, kemudian sekarang Mas Vinsa ya. Oke, sekarang Mas Vinsa. Mas Vinsa mau pilih kotak yang mana? Oke, nah sudah muncul soalnya. Soalnya adalah apa jenis konstitusi yang digunakan di Indonesia? Konstitusi tertulis. Iya, betul. Ya, jawabannya Betul. benar. Artinya Mas Vinsa juga mendapat skor 100. 100. Iya. Oke. Nah, sekarang ini di sini ada kotak 1 lagi. Nah, kalian harus berebut ya. Tinggal 1 lagi. Jadi nanti kalau yang dapat kotak ini terus jawabannya benar, dia yang menang. Oke? Sekarang kita rebutannya pakai sweet aja. Jadi kalian sweet ya. Coba sekarang. 1, 2, 3. Oke, sip, yang menang Mas Vinsa. Langsung klik, Mas. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana bunyi dalil subjektif yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama? Yang mana Mas Vinsa? A. Yang A. Coba diklik sampai muncul. Nah, ini. Ye, jawabannya benar. Berarti Mas Vinsa mendapat skor tambahan ini. Ye, selamat ya, berarti Mas Vinsa yang menang. Oke, dari pembelajaran kali ini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau ada yang belum paham? Tidak. Oke, berarti pembelajaran hari ini cukup sekian ya anak-anak. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang Mas Vinsa coba pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sekian, mohon maaf apabila Ibu dalam mengajar pada hari ini banyak kurangnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.